Uji Kolmogorov-Smirnov oleh Irsyad Khairul Augusta dengan NIM 05011381924184 kelas Agribisnis A Palembang. Halo teman-teman, jadi hari ini aku ingin mencoba untuk sama-sama belajar dan sedikit mengajarkan kepada kawan-kawan terkait uji Kolmogorov-Smirnov, mulai dari pengertian, kekurangan, kelebihan, syarat uji, langkah-langkah, contoh soal, dan bab pembahasannya. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja kita masuk ke dalam materi. Pengertian. Jadi, uji Kolmogorov-Smirnov atau yang kita singkat dengan KS adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistika tertentu. Distribusi statistika yang sering diuji menggunakan uji KS adalah distribusi normal. Apakah suatu berdistribusi normal? Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji untuk memeriksa kenormalan suatu perubahan acak. Uji ini termasuk dalam kategori Goodness of Fit Test, yakni suatu uji untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti distribusi teoritis tertentu. Misalnya, apakah berdistribusi normal atau Poisson. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji Goodness of Fit, di mana uji ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi sampel atau skor observasi dan distribusi teoritisnya. Uji KS menentukan apakah skor dalam sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi teoritis. Nah, menurut ahli, uji Kolmogorov-Smirnov biasanya digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Begitu teman-teman, sedikit penjelasan pengertian yang bisa kita ambil hari ini terkait uji Kolmogorov-Smirnov. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada uji chi-square ketika asumsi-asumsinya terpenuhi. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjutkan. Kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan, karena tadi saya sudah menyenggol terkait uji chi-square. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu keunggulan uji Kolmogorov-Smirnov dibanding uji chi-square itu apa aja. Nah, ada 3 kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov dibanding uji chi-square. Yang pertama, chi-square memerlukan data yang terkelompokkan, sedangkan Kolmogorov-Smirnov tidak memerlukannya. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov lebih efisien untuk sampel berukuran kecil. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov hanya bisa digunakan untuk variabel random continue, sedangkan chi-square test bisa untuk continue maupun discrete. Nah, begitu teman-teman. Nah, secara umum saya akan menjelaskan kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki beberapa keuntungan, yakni tidak bergantung pada fungsi distribusi kumulatif yang mendasari pengujian. Lebih efisien dibandingkan pengujian chi-square karena tidak perlu mendiskretkan variabel. Cocok digunakan untuk jumlah sampel sedang, sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, begitu teman-teman kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov. Lanjut,
kekurangan. Uji KS memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ukuran sampel untuk pengujian KS sebaiknya sama atau lebih besar dari 30, N lebih dari sama dengan 30. Data harus berskala interval atau rasio dalam kurung kuantitatif, hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu, yakni distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain-lain. Cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi daripada di bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. Mungkin batasan yang paling serius adalah distribusi harus ditentukan sepenuhnya. Nah, begitu teman-teman ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Syarat uji. Jadi, ada 3 syarat uji. Yang pertama, data berskala interval atau rasio. Yang kedua, data tunggal atau data belum dikelompokkan ke tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Kita lanjut, langkah-langkah. Jadi langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov ini ada 4, yakni hipotesis, kemudian statistik uji, kemudian kaidah keputusan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, langkah-langkah uji ini sebenarnya berbeda-beda teman-teman, tapi konsepnya sama, yang dilewati kurang lebih 4 ini pasti ada gitu. Jadi saya akan juga menjelaskan terkait langkah-langkah uji yang lain. Jadi kalau untuk yang versi lain, tahapannya atau langkah-langkahnya bukan hanya 4, tapi ada yang 6. Yang pertama itu tentukan hipotesis, tentukan tingkat signifikansi, ada untuk menentukan tingkat signifikansinya, menghitung statistik uji, wilayah kritis, keputusan, dan terakhir kesimpulan. Ada juga yang langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnovnya hanya 4, tapi berbeda keurutannya atau berbeda poinnya, yakni hipotesis, statistik uji, kaidah keputusan, dan kesimpulan. Nah, itu terkait perbedaannya, tapi yang jelas sama ya. Jadi 4 ini, hipotesis, statistik uji, kaidah keputusan, dan kesimpulan ini pasti ada di dalam langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov. Begitu. Lanjut. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat terkait masing-masing dari keempat langkah-langkah tadi. Yang pertama, tentukan hipotesis. Jadi H0-nya atau hipotesis awalnya itu data mengikuti distribusi tertentu. H1 sama dengan data tidak mengikuti distribusi tertentu. Kemudian menghitung statistik uji, rumusnya adalah deviasi sama dengan max F0 dikurangi Sn dimutlakan. Jadi di mana Fx sama dengan distribusi frekuensi kumulatif teoritis di bawah hipotesis 0, Sn distribusi frekuensi kumulatif dari hasil observasi, X sama dengan sembarang skor yang mungkin, D sama dengan deviasi atau nilai tertinggi dari perbedaan antara Sx dan Fx. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya adalah kaidah keputusan. Di kaidah keputusan ini
adalah terima H0 jika nilai D kecil dari nilai Dn. Oke, delta pada tabel Kolmogorov-Smirnov, D kurang dari Dn delta. Oke. Tolak H0 jika nilai D sama atau lebih besar dari nilai Dn, delta pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi Dn lebih besar dari Dn delta, begitu. Jadi, dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi jika H0 diterima, maka data mengikuti distribusi tertentu. Jika HO ditolak, maka data tidak mengikuti distribusi tertentu. Nah, begitu teman-teman. Kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni contoh soal. Oke, di sini jadi ada contoh soalnya. Saya akan bacakan contoh soalnya. Jadi kita sama-sama akan membahas di sini. Jadi contoh 1, diberikan data berat dari 36 ginjal kelinci yang akan dilakukan eksperimen sebagai berikut. Nah, ini data-datanya teman-teman. Pertanyaannya, ujilah apakah sampel berasal dari distribusi normal dengan rata-rata 85 gram dan standar deviasi 15 gram, taraf nyata 5%. Oke. Kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yakni pembahasan. Nah, kita langsung saja masuk di sini. Untuk menentukan hipotesis, kita mengetahui bersama bahwa H0 sama dengan populasi mengikuti distribusi normal, H1 sama dengan populasi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, di sini saya juga memberikan tadi, walaupun ada 4 langkah-langkah, di sini saya akan menambahkan bukan menambahkan, juga memasukkan gitu tingkat signifikannya gitu kan, yang berada di langkah-langkah dengan versi yang lain. Tapi nggak masalah kalau di mix gitu, nggak masalah. Jadi tingkat signifikansinya yang digunakan 0,05 dalam kurung delta sama dengan 5%. Nah, sekarang kita menghitung statistik ujinya. Nah, perhitungannya nanti ada di gambar-gambar di slide berikutnya. Jadi, yang pertama kita harus menghitung XX-nya berapa, kemudian menghitung FX-nya berapa, kemudian menghitung FX dikurang XX itu berapa hasilnya. Nanti akan kita tahu bersama hasil daripada uji Kolmogorov ini. Oke. Nah, ini gambar 1. Teman-teman mungkin bisa kita sama-sama memahami. Jadi ini tinggal dijumlahkan. Tadi ini untuk perhitungan SX-nya. Teman-teman mungkin bisa pelajari. Kemudian ini kita mencari FX-nya. Dan gambar ketiga ini adalah kita menghitung FX dikurangi XX-nya. Jadi sekian-sekian, ini tinggal dijumlahkan saja teman-teman. Lanjut, mungkin itu ya gambarannya yang kita bisa lihat di sini. Jadi teman-teman tinggal perhatikan dengan cermat apa yang sudah disediakan di tabel ini, tinggal sedikit dipahami, insya Allah mengerti ya teman-teman. Nah, dari setelah kita menghitung XX, menghitung FX, dan terakhir menghitung FX dikurangi XX dengan gambar yang sudah disediakan tadi, nah maka kita bisa tahu nih, jadi deviasi sama dengan max FX dikurang XX dimutlakan sama dengan 0,1390 sama dengan 0,14. Nah, keputusannya bagaimana? Tidak tolak H0 karena D kurang dari
0,2219 dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Di kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, kita simpulkan bahwa data sampel berasal dari distribusi normal dengan mu sama dengan 85 dan tu atau tau ini lambang dari baku ya teman-teman, dari simpangan baku. Jadi tau atau to bacanya. Jadi dan to atau tau sama dengan 15. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekian pembahasan dari kita. Sangat menarik hari ini kita bisa membahas tentang uji Kolmogorov. Namun sayangnya apa yang saya terangkan cukup sampai di sini saja dulu. Terakhir saya akan memberikan sedikit kata motivasi kepada teman-teman semua bahwa ketekunan berlatih ialah perkara yang membedakan antara pecundang dan pemenang. Jadi banyak-banyaknya berlatih, insya Allah teman-teman semua akan cepat paham, cepat mengerti, dan kemudian bisa memanfaatkan materi uji Kolmogorov-Smirnov ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di IG saya, Irsyad Khoirul Agusta, atau bisa melalui email di email juga, irsyadkhoirulalgusta@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.